Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Saya Hoyrotun Nafiah dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, jurusan Teknologi Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Kali ini akan menjelaskan tentang teori gelombang. Seperti apa sih hubungan antara teknologi komputer dan jaringan dengan gelombang? Video ini sekaligus menjadi pemenuhan tugas mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMKOM. Simak sampai selesai ya. Sebagai pengenalan, yaitu pengertian getaran dan gelombang. Seperti yang kita ketahui, sebuah gelombang dapat didefinisikan sebagai sebuah gerakan bolak-balik dari titik seimbang, seperti dari titik A ke O, lalu ke B, lalu kembali ke O lagi. Lalu gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat pada suatu medium. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Jadi jika ada yang mengatakan bahwa yang merambat itu zat medium perantaranya, berarti kurang benar. Yang benar yaitu gelombang merambat sendiri, bukan yang merambat bukan zat medium perantaranya. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang berdasarkan arah rambat dan getarannya. Yang pertama yaitu ada longitudinal. Longitudinal yaitu gelombang yang arah rambat dan arah getarannya sejajar. Contohnya adalah gelombang pegas dan juga bunyi. Dapat dilihat di gambar atas. Seperti ini contoh gelombang longitudinal. Lalu selanjutnya yaitu gelombang transversal. Gelombang yang arah rambat tegak lurus pada arah getarannya. Contohnya adalah gelombang air, tali, dan cahaya. Nah, seperti gambar yang di bawah, ada bukit dan juga lembah. Masuk gelombang transversal. Lalu selanjutnya yaitu jenis gelombang berdasarkan medium rambatnya. Yang pertama yaitu gelombang mekanik. Gelombang yang membutuhkan media dalam merambat. Contohnya yaitu gelombang tali dan juga bunyi. Nah, di gambar sini itu contoh dari gelombang tali. Lalu selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat di ruang hampa dan di medium. Contohnya adalah cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Ruang hampa itu maksudnya seperti di luar angkasa. Itu gelombang elektromagnetik masih bisa merambat. Lalu selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Yang pertama yaitu gelombang berjalan, yang mana gelombang yang amplitudonya tetap dan merambat pada medium yang tak terbatas. Contohnya adalah gelombang bunyi maksud saya. Nah, jadi seperti ini gelombang yang berjalan. Lalu selanjutnya, gelombang stasioner, yaitu gelombang yang amplitudonya berubah sesuai posisinya dan merambat pada medium yang terbatas. Nah, jadi gelombang stasioner ini dapat dikatakan juga gelombang yang memantul karena di ujung gelombang ini yang di gambar 2 itu nanti gelombang akan dipantulkan kembali lagi. Lalu selanjutnya yaitu komponen gelombang. Yang pertama ada frekuensi. Jadi frekuensi itu banyaknya getaran atau gelombang dalam 1 detik. Lalu amplitudo yaitu simpangan maksimum gelombang dari titik seimbang. Lalu panjang gelombang yaitu 1 siklus gelombang. Panjang gelombang yaitu 1 bukit dan juga 1 lembah. Nah, di gambar sini itu contoh dari gelombang transversal. Kalau gelombang longitudinal itu dihitung dari renggangan lingkaran-lingkaran itu 1 renggangan dan 1 rapatan. Itu termasuk 1 gelombang. Lalu selanjutnya yaitu frekuensi ring. Nah, jadi setiap bunyi, setiap gelombang memiliki frekuensi ring masing-masing. Seperti dapat dilihat seperti di gambar yang atas,
seperti ring dari audio sinyal, AM radio, FM radio, dan seterusnya. Lalu untuk tipe dari radiasi sendiri yang pertama yaitu gelombang radio. Lalu yang kedua gelombang microwave yang mana digunakan untuk microwave yang mana menghantarkan gelombang panas yang terperangkap di dalam microwave. Lalu ada gelombang infrared yang dapat mendeteksi panas. Lalu selanjutnya adalah gelombang visible. Nah, mata kita dapat melihat warna karena gelombang visible ini. Lalu gelombang ultraviolet yang mana dihasilkan oleh matahari. Nah, dari ultraviolet ini sampai ke gamma ray itu bisa berbahaya bagi manusia. Lalu setelah ultraviolet ada gelombang X-ray, di mana biasanya digunakan untuk ronsen. Lalu selanjutnya ada gamma ray. Nah, yang gamma ray ini sangat berbahaya bagi manusia karena dapat merusak inti-inti sel dari manusia. Jadi nanti bisa sakit. Lalu selanjutnya ada audio frekuensi, yang mana setiap bunyi memiliki frekuensinya masing-masing. Untuk frekuensi infrasonik yaitu dari 0 sampai 20 Hz. Dinamakan low bass notes. Lalu akustik itu biasanya didengarkan oleh animal and chemistry, hewan. Lalu untuk ultrasound itu biasanya digunakan untuk pengobatan. Lalu dari diagnosis NNID ini di atas dari ultrasound. Lalu selanjutnya yaitu equalizer. Nah, equalizer ini digunakan untuk mengatur gelombang yang biasanya gelombang bunyi ya. Jadi manusia itu bisa mendengarkan sampai 20 Hz. Nah, untuk di atasnya itu nanti seperti suara yang dari 20 Hz sampai 100 Hz. Nah, di atas itu nanti manusia sudah tidak bisa mendengar dari suara tersebut jika frekuensinya di atas itu. Lalu selanjutnya yaitu besaran pada gelombang. Nah, pada gelombang itu terdapat komponen-komponen yaitu periode gelombang yang simbolnya T besar, lalu frekuensi gelombang simbolnya F kecil, dan juga panjang gelombang. Seperti ini simbolnya yang biasanya disebut lambda. Nah, periode gelombang itu yaitu waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Frekuensi gelombang yaitu jumlah gelombang tiap second atau tiap detik. Lalu selanjutnya panjang gelombang, yang biasanya itu panjang gelombang satu gelombang adalah satu bukit dan juga satu lembah. Cepat lambat gelombang simbolnya V, yaitu jarak yang ditempuh gelombang per satuan waktu. Dapat dinyatakan dengan fungsi bila S adalah lambda dan T kecil adalah T besar, maka dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu kan. Kalau kecepatan pada gelombang yaitu lambda dibagi periode gelombang. Lalu selanjutnya sifat umum pada gelombang. Ada 4 sifat umumnya. Yang pertama yaitu gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik sama-sama merambatkan energi. Lalu yang kedua, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan. Yang ketiga, gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat bersuperposisi atau dapat seperti tabrakan mungkin. Lalu yang keempat, yaitu gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan gelombang, jadi perubahan arah gelombang, seperti itu. Lalu selanjutnya ada sifat khusus gelombang. Untuk mekanik, gelombang ini memerlukan medium untuk merambat. Selain itu,
gelombang mekanik juga memiliki frekuensi yang terbatas. Nah, untuk gelombang mekanik yang dapat didengar atau sensitif terhadap pendengaran manusia yaitu pada frekuensi 20 sampai 20.000 Hz. Nah, sedangkan sifat khusus gelombang elektromagnetik mekanik yaitu dapat merambat di ruang hampa maupun dalam medium. Ruang hampa ini seperti luar angkasa. Jadi di sana tidak ada udara yang dapat dijadikan medium gelombang. Lalu selanjutnya yaitu frekuensi gelombang elektromagnetik antara 104 Hz sampai 1020 Hz dan dapat membentuk spektrum gelombang. Jadi ini hampir tidak dapat didengar manusia. Lalu selanjutnya gelombang elektromagnetik tidak sensitif terhadap pendengaran, tetapi ada yang sensitif terhadap mata. Contohnya adalah cahaya nampak. Lalu selanjutnya yaitu sifat gelombang mekanik dan elektromagnetik. Nah, di gambar yang seperti WiFi ini, itu yaitu gelombang yang mengalami difraksi atau pelenturan. Jadi gelombangnya itu perubahan gelombang saat mengenai benda yang padat. Itu contohnya seperti gelombang yang membentur sebuah lubang kecil. Nah, sela-sela ini akan menghasilkan gelombang yang baru setelah melewati lubang atau celah tersebut. Lalu seperti kotak hitam ini, yaitu gelombang mengalami absorpsi atau penyerapan. Jadi beberapa material, khususnya bahan padat, dapat menyerap atau memantulkan gelombang dengan kadar yang berbeda. Lalu untuk gambar bergerak yang ada di samping gambar hitam, ini berarti sifat gelombang yang dapat dipantulkan. Lalu untuk di bawahnya lagi ini sifat gelombang yang dapat dibiaskan atau refraksi. Kejadian di mana gelombang yang mengenai objek akan merubah sudut arah atau sudut tersebut dari suatu gelombang menjadi menyimpang dari arah atau sudut awal. Nah, jadi arah datangnya gelombang yang jadi berubah karena ada mediumnya. Biasanya ini terjadi untuk ketika melihat ikan di dalam akuarium. Lalu selanjutnya gambar yang warna biru muda ini yaitu sifat gelombang yang dapat saling berinterferensi yaitu atau memadukan. Jadi bila terjadi interferensi antar gelombang, gangguan yang terjadi disebut sebagai noise. Semakin banyak radio yang beroperasi pada frekuensi yang sama, semakin tinggi noise yang didapat. Jika bunyi nging seperti itu, berarti gelombang radio ataupun gelombang sinyal dari WiFi yang tidak lancar itu berarti disebut noise. Nah, jangan pakai amplifier. Amplifier itu seperti untuk mengatasi noise yang terjadi akibat perbenturan dua sinyal kan. Jadi beberapa orang berpikir bahwa cara untuk mengatasi noise yang tinggi adalah dengan menaikkan daya menggunakan amplifier sehingga transmitter lain akan kalah. Sebenarnya don't try this atau jangan lakukan ini karena yang pertama harga untuk alat amplifiernya mahal. Yang kedua dibutuhkan paling tidak satu pasang atau 2 unit. Jadi dipasang di ujung ke ujung. Lalu yang kedua tidak ada penguatan arah. Yang keempat memperbesar noise bagi pengguna lain dalam band atau frekuensi yang sama. Jadi jika si A memasang amplifier, nanti si B akan mendapatkan noise lebih besar, jadi kasihan. Yang kelima yaitu ilegal, jadi ada batasan EIRP pada setiap negara. Lalu yang keenam, gunakan pemilihan antena dan pemasangan yang tepat untuk mendapatkan efek sinyal yang lebih baik. Jadi solusi untuk
untuk tidak terlalu noise karena akibat dari gelombang yang saling berinterferensi, yaitu menggunakan antena yang tepat serta pemasangan yang tepat. Jadi disesuaikan dengan tempat pemasangannya juga. Lalu selanjutnya sifat gelombang mekanik selanjutnya yaitu mengalami pengkatupan atau polarisasi. Nah, segitiga yang ada benang-benang warna-warni ini bisa disebut sebagai pengkutupan polarisasi. Ini seperti arah center, terus contohnya juga kacamata 3D. Jadi mengubah pandangan kita terhadap cahaya yang sebenarnya. Lalu selanjutnya resonansi. Resonansi yaitu ikut begetarnya suatu benda akibat begetarnya benda lain yang memiliki frekuensi alami yang sama atau hampir sama. Jadi getaran gelombangnya itu tadi tersalurkan atau menyalur dari benda A ke B atau B ke C atau C ke D dan seterusnya. Jadi contohnya yaitu senar yang dipetik pada kita semakin keras karena ada tabung resonansi. Lalu contoh yang kedua yaitu kaca ikut bergetar akibat adanya petir. Lalu contoh yang ketiga yaitu transmisi radio FM ke pendengar. Nah, transmisi radio FM ke pendengar ini pasti nanti radionya juga bergetar kan. Nah, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini menyenangkan.